Bangga bersarung mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pemirsa Al-Bahjah TV, kembali lagi bersama saya Firas Bizi, yang insya Allah kita akan menemani waktu jelang berbuka puasa Ramadan para pemirsa. Tentunya dalam program Dakikoh, yang akan mengkaji hal-hal yang menarik dan bermanfaat, tentunya bersama guru kita tercinta, Buya Yahya. Sebelumnya kita akan sapa terlebih dahulu guru kita tercinta, Buya Yahya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Sehat Buya? Alhamdulillah sehat, berkat doa semuanya. Amin, amin, amin. Masya Allah. Baik Buya, kita langsung masuk kepada pertanyaan Buya. Memahami masalah istilah dakwah Islam, kristenisasi dan lain-lain itu seperti apa Buya? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'alah, amma ba'd. Beragama itu kan dengan keyakinan. Saya seorang muslim meyakini agama saya. Anda mungkin menyaksikan ini, Anda seorang Kristiani. Anda kan yakin dengan agama Anda. Yang Buddhis, Anda meyakini agama Anda. Harus itu dong. Beragama dengan keyakinan. Selalu kami ingatkan. Dengan keyakinan yang berbeda bukan bermusuhan loh ya. Harus paham ini. Islam pun mengajarkan kita baik-baik kok dengan orang Nasrani. Yang disebut bahkan dengan ahli kitab. Kita pun diajarkan baik-baik dengan orang yang Hindu Buddha sebagai tetangga yang baik atau satu bangsa setanah air. Nah, semua yang punya keyakinan ini kan punya kewajiban untuk membela keyakinannya dan membawa orang untuk masuk pada keyakinannya. Dan itu wajar. Karena saya meyakini agama saya, agama Islam, dan keselamatan umat itu di dalam agama ini. Maka wajar kalau tiba-tiba saya mengajak orang sebanyak-banyaknya agar masuk ke dalam agama ini. Begitu juga seorang Nasrani yang meyakini agamanya, ya kan? Tentu dia dengan keyakinannya, ya sangat sah kalau dia berusaha berjuang untuk membawa umat kepada agamanya. Begitu juga orang Hindu atau Buddha. Nah ini kan wajar, itu sesuatu yang normal. Nah, akan tapi yang perlu diperhatikan adalah kita itu berlomba dong. Berlomba. Sebab iman itu tidak bisa dipaksa, tidak bisa dibohongi. Bukan karena uang, bukan karena... Kalau orang beriman karena uang, berakhir dengan hilangnya uang. Sehingga makanya kami menganggap bahasanya menyeru kepada agama masing-masing itu adalah juga sah-sah saja. Sah-sah saja dalam aturan adab ya, Anda sah. Saya menyuruh kepada agama saya sah. Makanya kalau saya duduk dengan seorang Nasrani atau Hindu Buddha, kalau ditanya apakah Anda punya harapan dia masuk Islam? Justru karena saya cinta dia, saya pengen dia masuk Islam dong. Karena saya yakin Islam itu yang menyelamatkan dia. Bukan saya membenci dia, merendahkan. Oh Nasrani rendah, oh enggak dong. Saya berharap. Karena agama saya ngajarkan keindahan, ngajarkan kebaikan, dan di dalamnya juga ada sesuatu yang bisa difahami, direnungi. Kita bisa paparkan ini loh Islam begitu. Jadi harus. Begitu juga kalau orang Nasrani punya misi semacam itu juga sah bagi mereka. Sebab ini berlomba dalam urusan-urusan kebaikan ini. Maka kami sampaikan kepada kaum muslimin ya harus bersemangat dong, dan juga orang di luar Islam misalnya. Orang di luar Islam tidak usah takut juga dengan Islam, karena Islam terbuka. Islam terbuka. Artinya Anda bisa belajar Islam, mendengar Islam, tentunya Islam yang benar. Islam yang benar, karena juga Islam macam-macam, ada yang aneh bikin ini enggak. Ada Islam yang benar, Islam yang lembut, Islam indah. Islam menghargai Anda kok, wahai kaum Kristiani. Bahkan menurut agama, mungkin yang mendengar, karena ini adalah bisa orang di luar Islam mendengar suara ini. Nabi Muhammad melarang kalau kita menyakiti tetangga yang non-muslim. Bahkan kalau lapar, sehingga kami selalu menyampaikan, toleransi dalam Islam itu enggak ada. Rendah banget toleransi itu. Toleransi itu begini loh ya. Anda itu sebenarnya nggak boleh di sini, cuman karena satu hal jadi bolehlah. Nggak enak itu. Tapi dalam Islam adalah Anda punya hak untuk tinggal bersama kami. Dan kami wajib, kalau Anda lapar saya kasih makan. Anda yang Kristiani, Anda sakit, Anda wajib. Jadi kewajiban. Jadi kewajiban di atas toleransi. Toleransi kan sebenarnya nggak boleh jadi boleh. Kalau kewajiban saya wajib memberi kepada Anda. Memberi peluang kepada Anda. Seperti itu. Maka dalam urusan dakwah itu wajar.
dalam urusan dakwah mengajak orang kepada agama. Tentunya dengan cara semuanya ya, ini kan kembali kepada agama masing-masing. Kalau Anda seorang muslim mengajak caranya nggak benar, Anda nipu orang, ya mereka nggak bisa abadi beragama. Makanya perlu dialog. Makanya kita sebagai seorang muslim, kita berani meyakinkan dialog akidah. Menggunakan logika kita. Ya, pemahaman kita tentang Islam. Kemudian secara umum kita paparkan Islam itu kayak apa sih? Keindahan Islam seperti apa? Dan kita berani, ini tidak sembunyikan, karena kebenaran yang kita yakini. Begitu juga orang Kristiani, kalau mau menyampaikan agamanya, suka-suka, sah-sah saja. Seperti itu. Baik. Baik, Masya Allah, Bu ya. Kemudian, Abu ya, bagi saudara-saudara kita non-muslim ini, jika ada niatan ingin masuk Islam, adakah rambu-rambunya? Nah, buah daripada dakwah kita, tentu ada yang tertarik, ya kan? Tertarik. Saya tidak cerita, saya tidak ngerti tentang bagaimana kalau ada orang non-muslim, non-Nasrani masuk Nasrani, Hindu masuk Nasrani, atau Buddha masuk Nasrani, atau gimana adabnya, kami tidak ngerti itu. Di dalam Islam kami sampaikan, Anda yang Kristiani, Anda yang Hindu, Anda yang Buddha, kok tiba-tiba tertarik Anda dengan Islam, maka berat. Anda harus tahu catatan-catatannya. Karena Anda akan masuk wilayah istimewa menurut kami seorang muslim. Istimewa, maka Anda harus siap menjadi orang istimewa. Di antaranya apa? Anda harus semakin baik dengan keluarga Anda, biarpun belum masuk Islam. Anda harus bisa, jangan sampai masuk Islam lalu Anda muncul kesombongan, lalu Anda caci maki keluarga, enggak. Kalau Anda masih punya ibu, Anda harus semakin baik dengan ibu Anda. Artinya begini, kalau dulu nilai kebaikan Anda kepada ibu Anda itu nilainya 7, sekarang harus 9 atau 10. Harus semakin baik. Kalau dulu Anda memberikan hadiah kepada adik Anda yang Nasrani, waktu Anda masih Nasrani atau Anda Buddha, masih Buddha, dulu ngasih hadiah, maka setelah Anda masuk Islam harus Anda tingkatkan. Karena apa? Yang kami yakin dalam Islam harus menjadi lebih baik dong. Dan tidak mengajarkan permusuhan. Bahkan diajarkan tidak boleh memusuhi, kita boleh makan bersama, tinggal serumah, boleh. Anda kalau masuk Islam boleh tinggal serumah. Tapi dengan catatan Anda harus semakin baik akhlaknya. Karena Anda akan pakai label Islam. Anda jangan merusak Islam dong. Ini, Anda jangan rusak Islam. Islam indah. Islam mengajarkan kebaikan. Islam mengajarkan kemuliaan. Nah, ini yang harus kita pahamkan. Kalau ada teman-teman non-muslim yang mau masuk Islam itu. Dan dengan begini Anda tidak berat loh masuk Islam. Anda masih bisa beraktivitas yang sama. Memang di sana ada kelompok Islam yang kejam. Itu bukan Islam yang kejam. Salah pemahaman mereka tentang Islam. Mengajarkan permusuhan dan sebagainya. Islam tidak. Saya belajar Islam. Saya belajar ilmu agama. Lumayan lama ibaratnya begitu. Untuk bisa. Akhirnya ternyata indah semuanya dalam Islam. Ternyata indah semuanya. Nah, kemarin termasuk yang mungkin yang seolah-olah kalau dipandang oleh agama lain sesuatu yang tidak etis. Tapi sebetulnya kalau agama tersebut menyadari itu justru sangat istimewa. Contoh, Islam melarang wanitanya menikah dengan non-muslim. Antar agama misalnya. Itu sebetulnya kalau kita cermati, idealnya berumah tangga itu kan begitu, kekompakan, kesepakatan dulu. Maka kami selalu ingatkan, Anda yang Kristiani, kalau menikah hendaknya yang sama dong. Bahkan kalau Protestan ya Protestan, gitu loh. Ya kan? Jadi ya jangan berbeda kalau bisa. Agar beribadahnya tuh gampang, sama-sama ke gereja, obrolannya nyambung, ya kan? Tidak pertentangan terus dalam rumah tangganya nih. Ya? Jadi gitu, sama. Apalagi urusan agama lain. Yang Buddha kami, nggak tahu Buddha ada sekte apa mungkin. Buddha ya kalau bisa nikah dengan orang Buddha. Biar mudah Anda merajut rumah tangga itu biar kompak. Idealnya kan begitu. Bahkan kalau bisa ya sama-sama satu suku mungkin. Ya kan? Boleh lintas suku tentunya dengan catatan tidak saling merendahkan, kan begitu. Dan seterusnya. Anda boleh orang Nasrani, Hindu. Beban kami. Maka kami serukan orang Islam hendaknya juga. Biar kalau sama Ramadan sama-sama puasa, taraweh,
Loh, ini kan pakai logika saja. Ini akalnya kan begitu. Idealnya orang berumah tangga kan begitu. Iya, betul. Seperti mestinya begitu. Nah, kemudian di saat Islam mengatakan seorang muslimah dilarang menikah dengan orang Nasrani, itu dalam irama ini. Kalau tidak bicara tentang hukum, akhlak ya begitu. Kami yakin kok Anda, kalau seandainya Anda seorang Nasrani yang taat, punya anak gadis yang dia juga taat urusan kenasraniannya, kalau dia ingin menikah, pasti Anda akan pilihkan juga seorang Nasrani yang taat. Yang soleh dalam bernasrani, kan gitu ya? Iya, benar. Mestinya begitu kan idealnya. Betul. Logisnya begitu. Dan harusnya begitu memang. Kalau tidak begitu kan berarti sudah salah kita ini. Sama seorang muslim, saya menjaga begitu. Maka mohon di saat ternyata di dalam Islam melarang, ini bukan masalah diskriminasi, tidak. Mohon maaf kalau Anda saya sama-sama muslim, saya dengan Anda bersahabat. Apakah konsekuensi dari persahabatan saya harus besaran dengan Anda? Juga enggak kan? Bukan berarti saya harus setiap minta anak putri Anda harus saya kasih ke saya, juga enggak dong. Apalagi di antara agama, saya bersahabat dengan Anda seorang pendeta, seorang apa. Lalu apakah serta-merta saya punya anak laki-laki harus saya nikahkan dengan putri Anda? Enggak juga kan. Ini kan dalam irama memilih. Cuman kadang sebagian orang itu di saat ada satu perkataan Islam melarang diskriminasi. Diskriminasi. Ini salah. Ini tidak dibenarkan yang demikian itu. Setiap agama punya rambu-rambu. Orang agama Nasrani punya rambu-rambu dalam urusan pernikahan. Kita tidak boleh masuk ranah itu. Orang Hindu, Buddha juga punya rambu-rambu. Saya tidak boleh. Di saat mereka menerapkan rambu-rambunya, nggak usah deh kita berkomentar, wah orang Buddha ini adalah eksklusif. Apa-apa. Tidak terbuka dan sebagainya. Nggak boleh gitu. Mereka kan semua orang ada privasi. Privasi dalam beragama, privasi rumah tangga, kan begitu. Ya gitu, jadi inilah semakin kita terbuka wawasan, semakin indah hidup ini. Sehingga kalau dikatakan bahasa Anda, kembali saya kepada Anda kaum muslimin dan muslimat. Di dalam Islam, bahwasanya seorang wanita muslimah tidak diperkenankan menikah dengan non-muslim, harga mati. Karena apa? Ini untuk menjaga Anda sebagai seorang muslimah. Pertama, keimanan Anda. Kemudian Anda akan punya keturunan dan seterusnya. Agar terjaga dan sebagainya. Ya kan? Ini. Kemudian, kalau lakinya muslim menikah dengan ahli kitab, itu kan di saat dikatakan boleh, ada rambu-rambunya juga. Rambu-rambunya. Yang harus dipatuhi juga. Tidak serta-merta menikah begitu. Di antaranya termasuk disebutkan, hampir tidak pernah disebutkan, di negara tersebut sangat melindungi hak anak di dalam beragama. Misalnya Anda seorang muslim, kalau menikah dengan orang non-muslim, Nasrani atau Yahudi ahli kitab, misalnya, siapa yang jamin umur Anda panjang? Anda punya anak 5, meninggal dunia. Anak Anda akan Anda bawa kemana? Agamanya, jujur ini. Nah, bisa saja ikut istrinya. Karena istrinya bukan Islam, karena anak kecil-kecil. Loh, kalau saya seorang muslim mengantisipasi ini, sah-sah saja dong. Saya seorang muslim mengantisipasi cucu-cucu agar tidak masuk agama lain, ini kan sah saja. Sama Anda seorang Nasrani yang tidak mau menikahkan putrinya dengan seorang muslim, Anda melarang karena khawatir nanti anak keturunannya ikut Islam. Anda sah kok. Anda melindungi cucu Anda yang Nasrani, sah. Maka tidak dinikahkan dengan, ini kan wajar begini ini. Bukan dianggap diskriminasi. Cuman permasalahan sekarang ini ada model orang-orang yang sehingga sampai memaksakan program kawin silang ini hanya untuk memangkas seolah-olah Islam ini salah. Yang melarang itu nggak benar lah. Ini kan salah berpikir dong. Yang logis dong kalau berpikir. Kalau masih begini kurang jelas, ini repot lagi ini. Jadi sederhana sekali dalam memahami tentang cara pernikahan. Maka dalam Islam kami sampaikan, Anda, saudari-saudariku kaum muslimah, tidak diperkenankan Anda menikah orang non-muslim. Pernikahan Anda tidak sah. Pernikahan Anda tidak sah. Selagi tidak sah, ya sudah tidak sah. Anda yang muslim, lihat, jangan serta-merta dong mentang-mentang ada pendapat mengatakan boleh ahli kitab. Biarpun dalam mazhab Syafi'i ahli kitab bukan ahli kitab ini, ahli kitab yang masih sambung dengan asli ahli kitab. Biarpun mazhab lain, oke lah. Sah-sah, tapi harus Anda pertimbangkan. Haruskah? Mana anak bibi Anda? Mana anak paman Anda? Mana anak saudara Anda? Berikan kesempatan wanita muslim, wanita Nasrani itu biar menikah dengan laki-laki
Nasrani, biar klop, biar bahagia mereka. Tidak harus Anda paksakan diri Anda untuk menikah dengan wanita Nasrani itu. Anda Muslim. Biarpun ada pendapat yang mengatakan boleh, tidak serta-merta Anda harus menikah dengan Nasraniyah itu. Silakan Nasraniyah agar menikah dengan Nasrani yang soleh, yang baik menurut agamanya. Biar bahagia mereka ke gereja bareng-bareng, tanpa harus menikahi. Tidak usah Anda jadi pejuang. Anda ambil anak tetangga yang solehat. Yang cantik itu. Selesai. Saling menghargai setelah itu. Seperti itu. Baik, Masya Allah, syukran jazilan Bu ya atas jawaban-jawabannya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, Allahumma amin. Baik, demikian tadi para pemirsa Al-Bahjah TV. Kita akan kembali lagi pada episode-episode selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya Firas Bizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarung Mangga, sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga.